wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia Mianti dari kelas 1 PPB akan mempresentasikan tentang cara membaca alat ukur. Jangka sorong. Alat ukur jangka sorong biasa digunakan untuk mengukur ketebalan benda-benda yang tipis, mengukur diameter bagian dalam atau bagian luar pipa, dan untuk mengukur kedalaman suatu bejana yang sempit. Ini ada gambar dan bagian-bagian dari jangka sorong. Yang pertama ada rahang dalam atau rahang atas, digunakan untuk mengukur diameter dalam, baut pengunci rahang agar tidak bergeser saat membaca pengukuran, skala utama, tangkai ukur kedalaman, skala utama, standar internasional milimeter, skala vernier atau skala nonius yang membaca akurasi hingga 0,05 mm, dan rahang luar atau rahang bawah yang digunakan untuk pengukur utama. Cara menghitung skala utama dan skala nonius. Untuk menghitung skala utama, kita lihat garis sebelum garis 0. Jadi skala utamanya yaitu 2,1 cm atau 21 mm, dan skala noniusnya adalah skala yang berhimpit atau sejajar lurus yaitu 0,3 mm. Nah, dari hasil pengukuran tersebut 21 mm ditambah 0,3 mm sama dengan 21,3 mm atau 2,13 cm. Contoh lain yaitu skala utamanya 10 cm diubah ke mm menjadi 100 mm dan skala noniusnya 0,2 mm. Selanjutnya, skala utamanya 11 mm dan skala noniusnya yaitu 0,65 mm. Jangka sorong terbagi menjadi dua jenis, yaitu jangka sorong manual dan jangka sorong digital, di mana jangka sorong manual seperti yang saya jelaskan tadi, dan jangka sorong digital itu menggunakan baterai atau listrik. Selanjutnya ada mikrometer skrup. Mikrometer skrup adalah alat pengukuran yang terdiri dari skrup terkalibrasi dan memiliki tingkat kepresisian 0,01 mm atau 10⁻⁻⁵ meter. Bagian-bagian dari mikrometer skrup pertama ada anvil, spindle, lock nut, slip, thimble, ratchet, dan frame. Fungsi-fungsi dari bagian mikrometer skrup pertama, poros tetap atau anvil, bagian poros yang tidak bergerak, objek yang ingin diukur ditempelkan di bagian ini, dan bagian poros geser didekatkan untuk menjepit objek tersebut. Selanjutnya poros geser atau spindle, poros bergerak berbentuk komponen silindris yang digerakkan oleh thimble. Pengunci atau lock nut, bagian yang dapat digunakan untuk mengunci pergerakan poros geser. Slip, bagian statis berbentuk lingkaran yang merupakan tempat ditulisnya skala pengukuran. Terdapat dua skala yaitu skala utama dan skala nonius. Selanjutnya thimble, bagian yang dapat digerakkan oleh tangan penggunanya. Selanjutnya ratchet, bagian yang dapat membantu menggerakkan poros geser dengan pergerakan lebih perlahan dibanding menggerakkan thimble. Yang terakhir ada rangka atau frame, komponen berbentuk C yang menyatukan poros tetap dan komponen-komponen lain mikrometer skrup. Cara menggunakan mikrometer skrup. Objek yang ingin diukur diletakkan menempel dengan bagian poros tetap. Setelah itu bagian thimble diputar hingga objek terjepit oleh poros tetap dan poros geser. Selanjutnya bagian ratchet dapat diputar untuk menghasilkan perhitungan yang lebih presisi dengan menggerakkan poros geser secara perlahan. Terakhir, setelah yakin bahwa objek benar-benar terjepit di antara kedua poros, hasil pengukuran dapat dibaca di skala utama dan skala nonius. Ini contoh cara menghitung skala utama dan skala nonius di mikrometer skrup. Nah, untuk mencari skala utama, yaitu angka yang di atas, yaitu 5 atau 5,0, karena ada posisi thimble yang telah melewati angka 5, maka ditambah 0,5 mm, dan ditambah dengan skala nonius, yaitu 28 cm diubah ke milimeter menjadi 0,28 mm, menjadi totalnya menjadi 5,78 mm. Contoh lain yaitu ada skala utama, ada 4, karena tidak ada posisi thimble yang melewati angka 4, maka skala utamanya 4 dan skala noniusnya 0,30 mm. Maka hasil pengukuran skala utama ditambah skala nonius 4 ditambah 0,3 sama dengan 4,30 mm. Selanjutnya contoh lain yaitu 1, karena ada posisi thimble yang telah melewati angka 1 menjadi 1,30
5 mm, skala Nonisnya 0,30 mm, maka hasil pengukuran dan skala utama ditambah skala Nonius 1,5 ditambah 0,3 sama dengan 1,80 mm. Jadi kesimpulan dari presentasi saya ini yaitu mikrometer ketelitiannya lebih dari jangka sorong. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.